Roh orang tua yang telah wafat meninggal dunia selalu sedih menangis setiap melihat anaknya melakukan maksiat. Dalilnya adalah hadis yang sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menjawab pertanyaan dari beberapa jamaah pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center tentang roh kedua orang tua yang telah wafat meninggal dunia, apakah benar roh kedua orang tua, baik bapak maupun ibu, yang telah wafat meninggal dunia, mereka akan sedih menangis apabila melihat anaknya melakukan maksiat? Jawabannya adalah iya, benar. Benar sekali bahwa roh kedua orang tua yang telah wafat meninggal dunia akan sedih menangis, akan merana jika melihat anaknya melakukan maksiat. Sedangkan roh kedua orang tua itu senantiasa melihat apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa penjelasan bahwa roh kedua orang tua senantiasa melihat apa yang dilakukan oleh anak-anaknya ini berdasarkan hadis yang sahih, karena memiliki dasar hadis yang banyak. Yang pertama adalah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim At-Tirmidzi di dalam kitab Nawadirul Usul. Kemudian yang kedua, hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari sahabat Anas bin Malik. Yang ketiga, hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mubarak di dalam kitab Az-Zuhd dari sahabat Abi Ayyub Al-Ansari. Karena ini memiliki beberapa dasar dalil hadis yang berbeda-beda dari para sahabat yang berbeda-beda, sehingga hadisnya naik derajat. Awalnya ada yang dhaif, ada yang hasan, menjadi hadis yang sahih li ghairihi. Kita baca satu redaksi hadisnya. Rawal Hakim At-Tirmidzi fi Nawadirul Usuli, telah meriwayatkan oleh Imam Hakim At-Tirmidzi di dalam kitab Nawadirul Usul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul a'malu yaumal itsnaini wa yaumal khamisi 'ala Allah Ta'ala. Tu'radu diperlihatkan, al-a'malu terhadap amal-amal yaumal itsnaini wa yaumal khamisi, yaitu setiap pada hari Senin dan setiap pada hari Kamis. Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Jadi amal perbuatan manusia diperlihatkan, dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla pada setiap hari Senin dan pada setiap hari Kamis. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW menganjurkan adanya puasa setiap hari Senin dan hari Kamis, dengan harapan agar amal itu tatkala dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla pada hari Senin maupun pada hari Kamis, sang manusia dalam keadaan berpuasa, menjauhi hal-hal yang maksiat, menjauhi segala kemaksiatan. Wa tu'radu 'alal anbiya'i wa 'alal aba'i wal ummahati yaumal jum'ati. Wa tu'radu, dan diperlihatkan, dilaporkan terhadap amal-amal perbuatan manusia 'alal anbiya'i, kepada para nabi, walal abai, dan juga kepada bapak-bapak, wal ummahati, dan kepada ibu-ibu. Jadi ternyata amal itu tidak hanya dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla saja, namun amal perbuatan manusia juga dilaporkan kepada nabinya masing-masing.
Orang-orang Yahudi amal perbuatannya dilaporkan kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Orang-orang Nasrani semuanya amal perbuatannya dilaporkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad SAW amal perbuatannya dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tidak hanya kepada Nabi mereka masing-masing, tetapi amal perbuatan itu juga dilaporkan, diperlihatkan kepada bapak-bapak, kepada ayah-ayah, kepada ibu-ibu yang sudah wafat mendahului kita. Jadi kalau bapak dan ibunya masih hidup, ya tidak akan dilaporkan kepada bapak ibu yang masih hidup. Namun apabila bapak dan ibu itu sudah wafat, maka amal perbuatan anak-anaknya, bukan hanya anak tetapi anak cucunya, diperlihatkan, dilaporkan kepada mereka, kedua orang tua mereka, kepada kakek mereka. Masya Allah, sungguh luar biasa. Yaumal Jum'ati, pada hari Jumat, semua amal perbuatan manusia dilaporkan kepada nabi mereka masing-masing dan kepada orang tua mereka masing-masing. Yaumal Jum'ati, pada hari Jumat. Fayafrahuna bihasanatihim, fayafrahuna, lalu bergembiralah oleh kedua orang tua yang sudah wafat meninggal dunia, bihasanatihim, dengan sebab amal perbuatan mereka yang baik. Jadi kalau kedua orang tua yang sudah wafat meninggal dunia melihat amal perbuatan anaknya itu baik-baik, maka mereka sangat senang gembira. Wa tazdadu wujuhum bayadan wa isyraqan, dan wajah mereka bertambah sumringah, senang, gembira. Bayadan, juga bertambah putih bercahaya, wa isyraqan, dan bersinar. Jadi kalau mereka melihat anak cucunya melakukan amal-amal yang soleh, amal-amal kebajikan, kedua orang tua yang sudah wafat meninggal itu melihat bahwa anak cucunya melakukan amal soleh, senang mereka, senang gembira. Wajah mereka berseri-seri menjadi putih bercahaya. Kata Rasulullah SAW, fattaqullah, maka takutlah oleh kalian wahai manusia yang masih hidup. Takutlah kepada Allah, takwalah kalian kepada Allah. Wala tu'dhu mautakum, dan janganlah kalian menyakiti mautakum, pada orang-orang yang telah mati di antara kalian. Wala tu'dhu mautakum, janganlah kalian ini menyakiti orang-orang yang telah wafat, yang telah meninggal di antara kalian. Janganlah kalian menyakiti bapak ibu kalian yang sudah wafat meninggal dunia. Mengapa? Karena telah dijelaskan di dalam hadis yang lain bahwa rohnya kedua orang tua yang telah wafat meninggal dunia, roh mereka senantiasa melihat tingkah laku dari anak cucunya. Anak cucunya melakukan apapun mereka bisa melihat, karena roh itu sudah nggak terhalang oleh jasad. Roh yang apabila sudah keluar dari jasadnya maka sudah nggak terhalang, sehingga roh itu mampu melihat mana saja yang dia inginkan, termasuk melihat apapun yang telah dilakukan oleh anak cucunya. Coba dibayangkan, kalau anak cucunya melakukan amal ibadah yang soleh, maka roh itu bangga, gembira, senang, riang. Sebaliknya, apabila anak cucunya melakukan kemaksiatan, melakukan dosa-dosa, maka sebenarnya roh itu ingin melarang, hanya saja enggak bisa nyambung, enggak didengar suaranya, enggak bisa, sehingga roh menderita, menangis, sedih luar biasa. Inilah beberapa dalil yang menjelaskan tentang hal ini. Semoga manfaat dan barokah, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lam bishawab.